Oke, selamat datang. Hari ini kita akan bongkar tuntas resep untuk membangun sebuah rantai pasok yang benar-benar tak terhentikan. Kita akan belajar langsung dari jaringan distribusi nasional Indonesia yang super canggih. Ini bisa jadi cetak biru sempurna buat bisnis Anda yang mau jadi pemenang di salah satu pasar paling dinamis di dunia. Langkah pertama, dan ini yang paling krusial, adalah mengubah cara kita berpikir. Logistik itu bukan lagi soal biaya untuk sekedar bertahan. Bukan. Logistik itu sekarang adalah senjata strategis untuk bertumbuh dan mendominasi pasar. Coba deh renungkan, rantai pasok Anda sekarang ini mendorong Anda maju atau malah menahan Anda? Sip, langsung aja kita bedah masterclass-nya ya. Ini dia, 6 bagian playbook yang akan kita telusuri bareng-bareng untuk mengubah total logistik bisnis Anda. Oke, kita mulai dari fondasinya. Arsitektur dari seluruh operasi Anda itu adalah model hub and spoke. Ini adalah cetak biru yang nggak bisa ditawar-tawar lagi untuk mendapatkan kontrol dan efisiensi. Nah, begini cara Anda merancang jaringan biar bisa mendominasi pasar. Barang itu mengalir dalam jumlah besar dari pabrik ke sebuah hub pusat. Dari sana dipecar lagi di hub regional dan terakhir diposisikan di hub terdepan biar pengirimannya super cepat. Kuncinya adalah efisiensi skala besar di awal dan kecepatan super di tingkat lokal. Aliran bertingkat ini, ini dia kuncinya. Dengan cara ini, Anda bisa dapat kontrol nasional yang ketat, sekaligus kelincahan regional untuk merespon pasar dengan gesit. Semuanya berawal dari stok penyangga nasional sampai akhirnya produk sampai ke toko-toko lokal dengan cepat. Jadi, poin krusialnya ini nih, aturan emas buat bisnis Anda. Sentralisasi dulu. Ini akan memberi Anda kontrol mutlak atas inventaris dan biaya. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya tebak-tebakan dalam operasi Anda. Pertanyaannya, Anda sudah menerapkan ini? Nah, sekarang kita ngomongin mesinnya yang menggerakkan semua arsitektur ini. Strategi transportasi multimodal Anda. Begini nih campuran armada idealnya, sebuah perpaduan antara kontrol dan fleksibilitas. 25% armada milik sendiri itu untuk rute-rute inti dan pengiriman yang paling penting. Sisanya, yang 75%, serahkan ke logistik pihak ketiga atau 3PL. Ini gunanya untuk menangani lonjakan permintaan dan ekspansi tanpa harus pusing dengan biaya kepemilikan aset. Nah, ini keren banget, lihat deh. Ini cara Anda membangun ketahanan. Setiap pengiriman itu wajib punya rute utama, rute sekunder, dan rute darurat yang sudah direncanakan dari awal. Saat krisis, nggak ada waktu buat improvisasi. Yang ada cuma eksekusi. Ini nih angka-angka yang harus hidup di dashboard Anda. Wajib dipantau tiap hari untuk memastikan mesin transportasi Anda berjalan di performa puncak dan yang paling penting menghasilkan keuntungan. Struktur dan mesinnya udah siap. Sekarang kita butuh otaknya. Otak operasional yang mengatur semuanya secara real time. Dan inilah yang disebut control tower. Anggap aja ini sistem saraf pusat operasi Anda. Fungsinya memberikan visibilitas real time dari hulu ke hilir, menyinkronkan permintaan dengan seluruh rantai pasok. Dengan ini, Anda berubah dari reaktif menjadi proaktif. Coba deh perhatikan ini menarik banget. Ini adalah anatomi satu hari kerja. Lihat garis waktunya. Keterlambatan kecil aja di pelabuhan jam 6 sore bisa jadi bencana layanan sebesar 15% besok paginya. Setiap menit berharga. Sukses di dunia logistik itu bukan soal menghindari masalah ya, itu mustahil. Tapi soal punya playbook atau buku pedoman yang siap dieksekusi pas kekacauan datang. Nah, ini contoh playbook krisis Anda. Untuk setiap skenario yang mungkin terjadi, tim Anda harusnya punya respon standar yang sudah disetujui, bukan malah improvisasi di saat-saat genting. Ini PR Anda setelah menyimak bahasan ini. Oke, sekarang kita sambungkan semuanya ke uang. Disinilah semua keunggulan operasional tadi jadi keuntungan finansial yang nyata. Pertama, kita harus paham berapa harga dari sebuah kesalahan. Keterlambatan itu bukan cuma soal produk telat ya, tapi ini soal erosi langsung ke cash flow dan pangsa pasar Anda. Dan ini dia formula juaranya. Tujuannya bukan mengejar tingkat layanan 100% yang mustahil. Itu cuma bakal menggerus keuntungan. Tujuannya adalah menemukan sweet spot, titik di mana ketersediaan produk cukup tinggi untuk menjaga loyalitas pelanggan, tapi biayanya tetap terkendali. Jadi, ini dia angka saktinya, 95%. 95% target ketersediaan Anda harusnya ada di angka ini. Lebih dari itu, boros. Kurang dari itu, Anda bakal kehilangan pasar karena direbut pesaing. Kita tutup dengan pertanyaan ini.
Setelah kita bedah semua tadi, coba tanyakan ke diri sendiri. Rantai pasok Anda sekarang ini cuma dibangun untuk bertahan hidup atau sudah dirancang untuk mendominasi? Jawabannya ada di tangan Anda.